Audio Jungle. Audio Jungle. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bu Guru and Family. Kali ini di awal pembelajaran Bu Guru ingin memperlihatkan gambar tokoh-tokoh dunia. Nah, coba perhatikan, siapakah mereka? Apakah anak-anak kenal dengan wajah-wajah yang ada pada gambar? Baik, yang gambar pertama adalah Nelson Mandela, sedangkan yang di tengahnya adalah Barack Obama, dan yang terakhir adalah gambar Bill Gates. Nah, tokoh-tokoh dunia ini menggunakan satu pakaian yang sama, yaitu adalah pakaian batik. Nah, ternyata batik bukan hanya dipakai di Indonesia, tetapi juga dipakai di luar mancanegara. Baik anak-anak, batik adalah salah satu national branding Indonesia, terlebih sejak 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. UNESCO telah menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity. Bersama Bu Guru, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana batik bisa mendunia dalam pembelajaran kita globalisasi di sekitarku. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang batik yang mendunia, Bu Guru mau bercerita tentang keluarga Hani. Hani adalah seorang anak pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani itu adalah kecil, namun berkat kerja keras usaha ayah Hani berkembang pesat dengan penjualan hingga ke luar negeri. Salah satu usaha ayah Hani adalah menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik ayah Hani. Tahukah kamu apa itu reklame? Berikut penjelasannya ya. Reklame adalah media yang digunakan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Berikut ciri-ciri reklame. 1. Persuasif atau bersifat membujuk. 2. Ukuran huruf mudah dibaca. 3. Slogan mudah diingat. 4. Gambar dan desain menarik. 5. Tata letak tulisan dan gambar rapi. Jenis-jenis reklame. Reklame dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan pengadaan dan media penyampaiannya. Berdasarkan tujuan pengadaan, reklame dapat dibagi menjadi 2. Berdasarkan media penyampaian, reklame dapat dibagi menjadi 3 jenis. Ayo kita simak penjelasan berikut agar lebih paham ya. Reklame berdasarkan tujuan pengadaan. Yang pertama adalah reklame komersial, yaitu reklame yang digunakan untuk menawarkan suatu produk. Reklame ini biasanya digunakan para pedagang untuk menawarkan barang dagangannya. Ayo kita perhatikan contoh reklame di bawah ini. Berikutnya reklame non-komersial adalah reklame yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Reklame non-komersial ini berisikan pesan yang mengajak masyarakat melakukan hal yang baik. Kita perhatikan contoh reklame non-komersial berikut yuk. Reklame berdasarkan media penyampaian. Yang pertama adalah reklame audio, yaitu reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Reklame ini bisa berupa perpaduan percakapan dan musik. Berikutnya reklame visual adalah reklame yang menggunakan media gambar baik gambar diam maupun gambar bergerak. Reklame visual dapat disampaikan melalui media cetak maupun elektronik. Yang berikutnya adalah reklame audio visual, yaitu reklame yang menggunakan media gabungan antara audio dan visual. Berikut contohnya. Aduh Bu, susah sekali menyuruh anak saya untuk belajar. Iya sama, anak saya lebih banyak bermain gadget daripada membaca buku loh. Memotivasi anak untuk belajar memang sangat sulit, tetapi dengan Rumah Juara mengajak anak belajar menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Rumah Juara? Apa itu Bu?
Rumah Juara merupakan produk media pembelajaran interaktif yang materinya disesuaikan dengan kurikulum, dikemas dalam bentuk audio, video, animasi interaktif, game edukatif, latihan soal, dan sebagainya. Bisa diakses menggunakan komputer atau laptop, smartphone, atau melalui tablet. Pilihan tepat untuk membantu anak belajar secara mandiri. Oh, begitu ya, Bu? Pasti mahal ya? Nggak mahal, Bu. Ibu coba saja deh, pasti puas. Wah, kita juga harus berlangganan Rumah Juara nih, supaya anak-anak kita menjadi juara. Nah, anak-anak sudah mengerti kan dengan penjelasan apa itu reklame. Sekarang coba selesaikan tugas berikut ya, kerjakan di buku latihanmu. 1. Apa itu reklame? 2. Apa tujuan dari reklame? 3. Apa saja jenis-jenis reklame? 4. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Nah, setelah kamu kerjakan tugas ini, maka kirimlah kepada Bunda di Edmodomo ya. Kembali kita kepada cerita Hani dan keluarganya, di mana ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani ya. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sekarang sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, setiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, dan masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan malam, jajanan sore di rumah Dwi. Memang, ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai, penuh cerita. Mereka semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan.
Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang bisa kamu contoh dari sosok Hani dan Dwi? Kerjakan tugas ini di buku latihanmu ya, dan kirimlah ke ibu guru. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.